Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi kali ini kita akan khusus membahas tentang topik yaitu gejala-gejala ataupun tanda-tanda seseorang terkena penyakit diabetes mellitus atau DM atau kencing manis. Kenapa kita penting mengetahui tanda-tanda, gejala ataupun ciri-ciri dari penyakit diabetes ini agar kita bisa mengatasinya selagi penyakit ini belum parah. Karena sebagian orang itu mengetahui bahwa mereka terkena diabetes setelah parah baru tahu. Jadi pengobatannya itu pun menjadi akan sangat sulit karena sudah terlanjur parah tadi. Namun jika kita cepat mengetahuinya secara dini, kita bisa melakukan langkah-langkah yang sangat membantu penyembuhan. Perlu kita pahami bahwasanya penyakit diabetes itu bukanlah penyakit yang terjadi begitu saja secara instan ya. Dia berproses atau kronis. Jadi dia punya tahap-tahap sampai dia mencapai tahap yang menimbulkan gejala yang serius. Jadi tidak terjadi begitu saja. Oleh karena itu banyak orang yang tidak menyadari karena mereka juga tidak pernah cek kadar gula darah, mereka tidak begitu memahami gejala-gejala awal diabetes itu, jadi mereka cuek-cuek saja. Ketika sudah terjadi gejala yang parah baru ketahuan. Nah, ini yang menyebabkan pengobatan menjadi semakin sulit. Jadi kita perlu pemahaman, perlu mengetahui dan memahami apa saja gejala-gejala yang patut kita curigai ini sebagai gejala awal dari diabetes. Karena untuk mencapai diabetes itu dia ada prosesnya. Sebelum diabetes pun ada namanya pre-diabetes. Jadi sebelum dia menunjukkan gejala yang begitu jelas gitu ya. Baik, langsung saja kita akan sebutkan gejala-gejalanya. Jika ciri-ciri ini ada pada Anda, semakin banyak ciri-cirinya maka akan semakin besar kemungkinan kalau Anda itu sudah mulai terkena diabetes. Jadi kita harus cepat mengambil tindakan baik itu namanya preventif, pencegahan maupun pengobatan ya atau kuratif. Gejala yang pertama yaitu Anda akan sering merasa haus atau dalam istilah kedokteran itu namanya polidipsia. Polidipsi ya. Sering merasa haus. Padahal sudah minum air tapi sebentar-sebentar haus lagi. Sebentar haus lagi. Itu yang pertama. Kemudian selain haus juga polipagia. Polipagia ini sering merasa lapar. Baru saja makan nanti selang beberapa waktu sudah mulai lapar lagi. Padahal makannya boleh dikatakan cukup ya, tapi kelaparan. Nafsu makannya jadi meningkat, ingin makan aja, perasaan ingin makan, padahal sudah kenyang. Ini tanda yang kedua. Yang ketiga itu sering, sering buang air seni, terutama pada malam hari. Ya, sering. Dari biasanya mungkin hanya beberapa kali, ini bisa sampai berulang-ulang kali. Sampai kadang-kadang mengganggu tidur, terutama di malam hari ya. Ini tanda-tanda yang ketiga. Kemudian yang keempat, dia akan mulai berkurang massa ototnya. Jadi orangnya mulai kurus. Mungkin orang yang awalnya itu badannya cukup gemuk ya, sudah mulai terjadi penurunan berat badan. Kadang-kadang secara drastis. Sudah mulai kurus tanpa sebab yang jelas. Nah, nanti kita terangkan apa sebab menjadi kurus itu. Apa sebab dia haus, apa sebab dia lapar, apa sebab dia selalu ingin buang air kecil. Itu ada proses yang terjadi dalam tubuhnya yang nanti akan kita jelaskan. Sekarang kami sebutkan saja dulu ciri-cirinya atau tanda-tanda awal ya. Ciri yang kelima, dia akan merasa cepat lelah ya. Jadi staminanya akan berubah drastis. Yang selama ini mungkin merasa cukup bagus stamina, sekarang jadi cepat lelah. Baru bekerja sedikit langsung kelelahan ya. Juga kadang juga disertai dengan sakit kepala. Nah, ini juga perlu dicurigai, bisa jadi salah satu indikasi sudah mulai terkena pre-diabetes. Tentu tidak
bisa kita langsung klaim. Kita nanti harus cross check dengan ciri-ciri yang lain. Yang keenam, pandangan agak kabur, buram, mulai kabur pandangannya. Kemudian yang ketujuh, kalau terjadi luka akan sulit untuk sembuh, bahkan kadang menjadi borok, infeksi, bernanah gitu ya, lama sembuhnya. Yang kedelapan itu terdapat zat yang namanya keton di dalam urin atau dalam darah. Tentu ini memerlukan cek labor ya. Jadi kalau memang positif itu ketonnya tinggi di dalam urin dan dalam darah, itu bisa dicurigai sudah terjadi gejala diabetes atau kencing manis. Jadi itu ciri-ciri utamanya. Anda bisa cross check dengan Anda masing-masing maupun anggota keluarga Anda di rumah, baik itu mungkin anak-anak atau istri, suami, orang tua. Kalau Anda mempunyai ciri-ciri yang seperti yang saya sebutkan, maka yang harus dilakukan adalah melakukan cek darah ya. Ini untuk memastikan. Kalau gula darahnya tinggi di atas normal, disertai dengan gejala-gejala yang seperti yang disebutkan tadi, baru kita bisa katakan bahwasanya ini sudah terkena diabetes ya. Baik itu pre-diabetes. Pre-diabetes ini maksudnya gejalanya belum begitu tampak, tapi gulanya sudah di atas normal. Kemudian yang diabetes tuh memang gulanya sudah tinggi, dan tingginya itu dalam waktu yang lama, susah dikendalikan. Sebelum kita lanjut, sebelum kita jelaskan apa penyebab haus, penyebab lapar, penyebab lelah, saya sarankan bagi Anda yang belum menonton video tentang penyakit diabetes sebelumnya, sebaiknya Anda tonton dulu. Ini linknya di atas, atau nanti Anda bisa lihat linknya di deskripsi, karena biar nyambung ya. Kalau Anda langsung tonton yang video ini, mungkin banyak yang tidak nyambung. Karena video yang sebelumnya itu sangat penting, karena di situ diuraikan secara rinci apa sebenarnya penyakit diabetes itu. Kalau di sini kami tidak menjelaskan tentang penyakit diabetes itu apa, tapi kami menjelaskan tentang gejala-gejala yang dialami. Tapi Anda harus perlu tahu penyakit diabetes itu sebenarnya apa. Misalnya diabetes itu disebabkan oleh kekurangan hormon insulin atau resistensi insulin. Hormon insulin ini apa? Yang memproduksinya itu pankreas. Pankreas itu letaknya di mana? Bagaimana cara kerjanya? Itu dijelaskan di video, di link yang saya sebutkan tadi, yang tertera tadi ya. Atau lihat di deskripsi. Jadi biar pemahamannya nyambung dan Anda betul-betul memahaminya dengan baik. Kalau di sini kita tentang gejalanya saja. Jadi antara video ini dan video sebelumnya itu boleh kita katakan satu rangkaian ya. Jadi jangan lupa disimak video sebelumnya. Baik, sekarang saya akan jelaskan apa penyebab terjadinya rasa lapar, haus, dan lelah. Seperti yang sudah saya terangkan di video yang sebelumnya, silakan dicek ulang ya video sebelumnya, bahwasanya karena terjadi kekurangan insulin ya, ataupun insulinnya ada tapi selnya itu resisten. Maksudnya resisten itu insulin itu tidak direspon. Jadi tugas insulin ini memasukkan gula yang ada di dalam darah ke dalam sel. Jadi kalau kita analogikan, sel itu butuh makan, butuh energi. Makanannya ya dari gula tadi yang kita makan tadi menjadi glukosa. Kemudian untuk memasukkannya ke dalam sel itu butuh, boleh kita katakan kunci ya. Kuncinya tadi insulin untuk membuka pintu selnya. Kalau kuncinya nggak ada, tidak bisa dibuka pintu selnya. Sehingga makanan berupa glukosa tadi itu tidak bisa masuk ke dalam sel. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nah, atau kuncinya ada, insulinnya ada, tapi selnya tidak peka, tidak respon lagi terhadap insulinnya. Ini namanya resistensi insulin. Akibatnya apa? Akibatnya sel kekurangan makan, kelaparan. Tidak ada makanan yang masuk, tidak ada energi yang masuk. Sehingga sel ini mengirim sinyal kepada otak bahwa kami ini kelaparan, kami ini butuh makan. Sehingga otak meresponnya menimbulkan rasa lapar, menimbulkan rasa haus. Karena mereka memang selnya tidak diberi makan. Bukan tidak diberi makan, sudah diberi makan tapi tidak bisa diinput, tidak bisa masuk ke dalam sel itu.
Yang memasukkannya tadi adalah insulin. Bisa jadi insulin yang tidak ada, bisa jadi selnya yang tidak peka lagi, tidak respon lagi, sudah resisten terhadap insulin. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kalau kurang paham nanti tanyakan di komentar. Akan kita jelaskan lagi sampai paham lah gitu. Jadi itu penyebabnya. Timbul rasa lapar dan haus. Juga lelah. Karena tidak ada energi yang diolah karena memang tidak bisa masuk tadi. Gitu ceritanya, tidak bisa masuk ke dalam sel. Gitu. Itu penyebabnya. Kenapa timbul lapar yang berlebihan atau haus yang berlebihan, polidipsi. Lapar tadi polipagi. Yang buang air seni berlebihan ini poliuri ya. Poliuri, polipagi, polidipsi. Itu penyebab adalah karena selnya sendiri kelaparan. Kenapa kurus? Makin lama makin drop badannya. Karena tubuhnya membaca tidak ada makanan yang masuk, akhirnya dirombaklah protein sama lemak. Ototnya itu yang dirombak. Diambillah makanan dari otot dan lemak. Sehingga tubuhnya yang dimakannya. Karena dianggap tidak dikasih makan. Padahal udah dikasih, cuma nggak bisa masuk. Akhirnya yang dimakan tubuhnya sendiri. Gitulah umpamanya ya. Sampai akhirnya berat badannya akan turun drastis. Masa ototnya akan berkurang drastis. Karena dipecah. Ototnya itu dipecah, lemaknya dipecah. Untuk apa? Untuk energi. Untuk makanan sel itu. Makanya orang yang diabetes ini akan terjadi pengurangan massa otot. Nah, kemudian berkaitan dengan ciri-ciri tadi yang pernah kita sebut tentang keton ya, tingginya keton di dalam darah dan di dalam urin, itu ketika protein dan lemak itu dipecah, itu ada zat sisanya. Zat sisa ini yang namanya keton. Nah, jadi akan terjadi ya penumpukan keton di dalam badannya, di dalam darahnya maupun dalam urinnya. Dan ini juga sangat membahayakan. Terjadi komplikasi yang lain. Jadi gitu ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Terus kenapa lemas? Ya wajar saja lemas, tidak ada energi yang masuk. Jadi mereka akan selalu merasakan lemas, cepat lelah, pusing, sakit kepala, karena memang tidak seimbang energinya tuh, proses perubahan energinya itu tidak seimbang. Jadi sakit kepala, lemas, pandangannya jadi kabur, karena nutrisi ke saraf-saraf mata pun mengalami gangguan. Gula yang tinggi pun menyebabkan saraf-saraf mata itu menjadi rusak. Juga ada ciri-ciri yang lain yang lupa saya sebutkan tadi ya. Mohon maaf, yang salah satunya adalah terjadi disfungsi ereksi bagi para laki-laki. Jadi itu gejala. Kalaulah ini sudah ada gejala ini baik satu atau keseluruhannya, maka Anda wajib segera lakukan cek darah ya untuk mengetahui berapa kadar gula darahnya. Pada sebagian orang juga mengalami gejala yang tambahan ya, seperti kulitnya menjadi gatal-gatal. Dia merasa gatal di sekujur tubuhnya. Kemudian ada juga yang merasakan nyeri pada ujung-ujung jari kaki, atau rasa terbakar di ujung-ujung jari kaki dan tangan, mulut kering, sering mengalami infeksi, misalnya infeksi di gusi, di kulit, di saluran kemih, atau mohon maaf di vagina ya, dan sulit untuk sembuh. Masalah infeksi, luka sulit sembuh. Kemudian berpengaruh juga ke psikis ya, orangnya jadi lebih sensitif, mudah tersinggung, atau munculnya bercak-bercak hitam pada anggota tubuhnya, terutama pada mungkin area ketiak atau area paha, selangkangan. Ini yang menandakan terjadinya ini resistensi insulin. Dan Anda harus segera melakukan langkah-langkah pengecekan darah, gula darah, kalau sudah ada ciri-ciri yang disebutkan tadi. Jadi untuk cek darah ini ada cek darah sewaktu ya. Cek darah sewaktu itu artinya acak, Anda harus puasa dulu, langsung cek. Ada yang dengan puasa. Kalau Anda melakukan cek darah sewaktu atau acak tanpa puasa, itu mestinya itu harus di bawah 200. Ya, harus di bawah 200. Jangan kalau sudah di atas 200 ini namanya ada sudah masuk pre-diabetes. Ya. Kemudian kalau darah puasanya, Anda harus puasa dulu 8 jam, lebih kurang 8 jam. Itu normalnya adalah 100 sampai normalnya di bawah 100. Kalau sudah 100 sampai 125 ini pre-diabetes. Kalau udah 126 ke atas ini diabetes. Ya.
Mesti di bawah 100 kalau puasa 8 jam. Mengenai cara cek darah yang sebenarnya bisa dilakukan sendiri ya, tidak mesti ke dokter, ke puskesmas. Anda bisa lakukan manual biar tidak terlalu merepotkan. Saya juga buat tutorialnya bagaimana cara cek darah mandiri. Anda cukup beli alatnya, nanti secara manual Anda lakukan sendiri. Saya bikin tutorialnya juga, Anda bisa cek di link yang di atas ini. Kalau belum keluar linknya berarti belum saya rilis videonya. Anda sabar saja nunggu. Sering cek channel ini, sering cek video ini juga atau di deskripsinya. Jadi Anda ikuti langkah-langkahnya, mulai dari cara menggunakan alat, cara membacanya, nanti ada di panduannya ya, di link tadi. Anda kontrol gula darahnya. Kalau memang tidak normal, tinggi, Anda harus segera melakukan tindakan pengobatan yang juga bisa dilakukan mandiri. Pengobatan yang dilakukan, yang saya share, itu ada berbagai metode ya. Ada yang dengan pijat refleksi, linknya di atas. Ada yang dengan herbal, linknya juga di sini. Sekali lagi, kalau belum keluar linknya berarti belum dirilis videonya, dicek lagi nanti. Kemudian dengan spiritual, yaitu dengan ruqyah syariah ya. Linknya juga ada di atas ini. Dan saya menganjurkan Anda itu melakukan pengobatan itu dikombinasi, jangan hanya satu-satu. Maksudnya biar disinergikan ya. Anda lakukan pengobatan secara herbal, secara akupresur, pijat refleksi, juga dengan ruqyah syariah, dengan spiritual. Disertai dengan melakukan diet untuk anti diabetes. Jadi itu yang harus Anda lakukan, dan tetaplah berharap pada Allah SWT. Percaya Allah akan menurunkan rahmatnya dan memberi kemudahan Anda untuk sembuh. Amin ya rabbal alamin. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda. Mudah-mudahan bermanfaat penjelasan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.